latar belakang dari penerapan satu harga untuk LPG 3 kg ini. Tapi kalau dari sudut pandang redaksi CNBC Indonesia ya melihat ini, apa sih sebenarnya latar belakang utama gitu ya dari kebijakan satu harga ini? Apakah ini murni soal pemerataan akses atau ada urgensi fiskal justru gitu ya? Di baliknya mungkin ke Mas Hendra, Mas Gonggong terlebih dahulu. Ya, jadi kalau saya lihat ini memang sebelumnya kan sempat heboh nih kita nih ada soal kelangkaan LPG 3 kilo sekitar beberapa bulan lalu ya. Itu kan rencananya kan ada penertiban dari pengecer ke pangkalan. Ya, tujuannya kata Bu Menteri atau Sri Mulyani ya, Bu Sri Mulyani, Menteri Sri Mulyani maupun Menteri SDM bilang supaya harganya ada kesamaan rata harga lah gitu. Cuma pada prakteknya kan jadi heboh tuh kan, karena persiapannya belum matang. Nah ini saya melihat sih masih ada kaitannya, artinya memang pemerintah pun paham bahwa sekarang subsidi LPG 3 kilo itu kan makin terus membengkak. Betul. Dan karena penggunanya itu hampir luas, barang subsidi tapi orang semua menganggap ini barang yang bebas dibeli sama orang kan. Iya. Nah inilah yang jadi PR besar, nah makanya saya pikir adanya program satu harga ini bagian dari itu sih, skenario bagaimana supaya tertib harganya biar adil lah, biar sama rata semua, tapi pun orang yang menikmati juga tepat sasaran gitu. Cuma memang jadi memang latar belakangnya nggak hanya beberapa minggu belakang, memang ada waktu itu beberapa bulan lalu kita ingat ya di awal tahun itu ada rentetan itu ya pangkalan dan lain-lain gitu. Dan ini semua kalau ditarik lebih tahun-tahun sebelumnya semua pemerintah sebelumnya juga sudah pusing dengan ini, karena juga upaya-upaya untuk menertibkan dulu kan pernah pakai kartu apalah yang supaya orang beli tertib itu tetap aja kan nggak berhasil. Nah mungkin kali ini kita harapkan bisa berhasil lah gitu dengan sistem satu harga ini gitu. Kalau dari Mbak Wilda sendiri seperti apa nih kebijakan ini menurut kamu layak nggak sih diterapkan sekarang ketika daya beli masyarakat sedang kita tahu memang lagi lesu gitu ya. Dan dari redaksi CNBC Indonesia ngeliatnya ini seperti apa? Kalau kita ngeliatnya emang sebenarnya ini bagus karena perlu diketahui sebenarnya harga di luar daerah khususnya mungkin di luar Jawa itu jauh banget, timpang banget harganya dengan kita yang di Jabodetabek masih mungkin harga eceran tertinggi kita masih bisa merasakan 19.000 kayak gitu. Tadi dicek ya, dari pangkalan itu kisaran 19. Sekitar 19.000 di pengecer udah emang kalau di pengecer berbeda bisa lebih naik lagi. Tapi even di tingkat pangkalan aja, pangkalan itu kan ibaratnya pangkalan resmi dari Pertamina juga. Nah itu antara daerah satu dengan daerah lain, antara satu provinsi dengan provinsi lain itu berbeda. Dan kenapa berbeda? Karena ini juga kalau sejauh ini masih ditetapkan oleh Pemda masing-masing. HET itu harga eceran tertinggi itu masih ditetapkan oleh Pemda masing-masing. Jadi wajar ketika harganya berbeda. Nah ini kenapa satu harga mungkin pemerintah ngelihatnya ini beda banget nih harganya, bahkan disparitasnya terlalu disparitasnya jauh antara satu provinsi, mungkin dalam satu pulau Jawa aja juga mungkin ada yang berbeda gitu HET-nya, padahal masih satu pulau kayak gitu, apalagi dengan pulau yang berbeda. Nah ini mungkin pemerintah juga ngelihat ya, kayaknya ini keadilannya di mana ya untuk warga-warga. Kok dia bisa lebih tinggi, yang warga sini bisa lebih rendah kayak gitu. Nah itu sih ngelihatnya kita emang ini bagus karena di satu sisi ini yang tadinya mungkin HET-nya lebih tinggi, biasanya lebih tinggi dengan satu harga ini diharapkan bisa lebih terjangkau bagi warganya, sama kayak kasusnya yang BBM. Kebijakan sebelumnya BBM satu harga yang misalnya waktu itu di Papua di mana bisa Indonesia Timur bisa sampai 100.000, tapi sekarang dengan satu harga bisa menikmati harga BBM 10.000 kayak gitu juga, misalnya untuk yang BBM penugasan dan BBM subsidi kayak gitu sih. Intinya sih sebenarnya mungkin niatnya baik, itu maksudnya untuk selalu ya kalau regulasi soal niatnya baik ya. Iya, untuk biar harganya lebih terjangkau ke masyarakat. Tapi ya itu tadi. Implementasi dan eksekusi di lapangan. Gitu ya. Nah kira-kira challenge-nya apa ya Mas? Kita tahu ya logistik lah luar biasa gitu ya. Nah ini kalau misalnya ditetapkan let's say misalnya 20.000 aja gitu ya. Dan tentunya kan memang tantangan logistik, supply chain di setiap daerah tuh berbeda-beda. Maka dari itu pasti nanti akan ada koar-koar nih kalau hari ini ditetapkan pada 2026. Jadi pertanyaannya memang di redaksi CNBC Indonesia ini di Director View, satu harga LPG 3 kg ini pemerataan atau justru beban baru? Pasti ada beban. Kira-kira gimana Mas Gonggong? Ya tentunya pasti terkait dengan fiskal ya. Apa yang pasti akan ada karena untuk mensubsidi distribusi itu. Misalnya di Jawa aja misalnya ada beberapa daerah yang memang sangat remote sekali. Kalau ditetapin harga dengan total 19.000 itu. Berarti tidak mungkin kan. Kosnya harus lebih tinggi ya kan. Di harga ceceran kan begitu udah mahal banget kan. Makanya perlu ada pasti subsidi distribusi sih. Dan penambahan infrastruktur pangkalan sampai ke level desa sih. Itu dia tadi.